Baiklah, saudara-saudara sekalian, peserta mata kuliah berpikir komputasional. Jadi kita jumpa lagi. Saya sengaja merekam materi ini supaya Anda bisa pelajari sebelumnya, sehingga nanti dalam pertemuan kita itu lebih banyak kita melakukan diskusi. Dan kebetulan juga nanti di akhir kuliah ini itu ada penugasan yang harus Anda kerjakan, sehingga nanti pada saatnya nanti Anda akan presentasi dari materi yang Anda akan buat. Baik, sebenarnya materi ini masih melanjutkan dari topik pada pekan kedua, yaitu tentang ICT Literacy and Ethics, di mana dalam pekan sebelumnya kita fokus kepada dua hal, dan saya kira Anda masih mengingat bahwa literacy with ICT itu mencakup 4 bidang. Yang pertama adalah critical and creative thinking. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semua dengan menggunakan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemudian yang kedua adalah health and safety. Jadi dalam menggunakan ICT kita harus memperhatikan faktor kesehatan dan keamanan, baik kesehatan dan keamanan diri kita sendiri maupun diri orang lain, karena kita hidup di dalam sebuah masyarakat, dan sekarang adalah masyarakat digital yang umumnya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu apa yang disebut sebagai digital native. Seperti Anda semua itu masuk ke dalam kelompok digital native, di mana Anda dilahirkan pada saat dunia sedang menghadapi era revolusi industri 4.0, serba digital. Jadi semuanya menggunakan perangkat-perangkat digital, hampir seluruh aspek kehidupan menggunakan perangkat digital, dan Anda dilahirkan pada masa itu. Tapi ada kelompok seperti saya dan rekan-rekan saya yang lain, ada di dalam kelompok yang disebut sebagai digital migran. Jadi artinya beralih, mengubah cara hidup kita yang dulunya menggunakan manual atau non-digital, sekarang masuk ke dalam era digital. Dan semua itu bertemu, jadi antara digital native dan digital migran itu bertemu dan berkomunikasi, hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana kita menggunakan perangkat ICT ini, itu ada 4 hal itu. Yang pertama adalah critical dan creative thinking, kemudian kedua health and safety, yaitu sehat dan aman, dan kemudian yang ketiga adalah ethics and responsibility, jadi mengedepankan etika dan rasa tanggung jawab, karena seluruh hal yang kita lakukan itu ada dampak sosialnya karena kita hidup di masyarakat sosial. Dan yang terakhir adalah ICT literacy. Jadi dalam pertemuan ini kita fokus kepada aspek ICT literasi, di mana di dalam ICT literasi atau literasi TIK ini, itu adalah kemampuan kita terkait dengan keterampilan menggunakan ICT. Jadi keterampilan itu adalah aspek yang mudah sebenarnya, asal kita mau belajar. Oleh karena itu kita perlu dasari dengan 3 hal yang sebelumnya, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif, kemudian aman dan sehat, kemudian yang ketiga adalah beretika dan bertanggung jawab. Jadi itu dalam memanfaatkan ICT. Oleh karena itu, untuk memperjelas, saya akan share slide yang sudah saya siapkan. Jadi untuk bagian terakhir dari ICT Literacy and Ethics ini. Jadi kita lihat bahwa ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi literasi itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan sebagainya. Saya kira tadi ini sudah kita singgung. Jadi tidak hanya kemampuan membaca dan menulis. Nah, oleh karena itu kalau saya kelompokkan 4 hal ini, yang pertama adalah critical and creative thinking terkait dengan literasi with ICT atau literasi dengan menggunakan ICT. Jadi kemampuan membaca, menulis, bla 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 tadi, itu kalau kita menggunakan ICT di era sekarang, itu yang pertama dibekali adalah critical and creative thinking. Jadi ini lebih kepada menyelesaikan sebuah persoalan atau problem solving.
Dan saya sudah menyampaikan, Anda harus bisa membedakan apa itu problem atau apa itu akar persoalan dan apa itu yang disebut sebagai simptom atau gejala. Jadi dalam pertemuan sebelumnya saya mengilustrasikan, jadi kalau Anda diminta menyelesaikan persoalan, itu Anda lihat, ini sebenarnya gejala atau persoalan. Contoh yang gampang adalah kalau kita pusing, jadi pusing ini sebenarnya kan merupakan sebuah gejala. Jadi kita kalau untuk menyembuhkan pusing, kita cari penyebabnya. Akar persoalannya apa? Kalau pusing nggak punya duit, ya jangan diberi paracetamol, percuma. Karena sakit pusingnya itu gara-gara kita itu nggak punya duit. Atau misalkan kita baru bermasalah dengan pasangan hidup, misalnya, kita pusing ya, obatnya ya kita selesaikan problem itu. Persoalan dengan pasangan hidup itu yang kita selesaikan. Karena pokok atau akar persoalannya di sana. Jadi itu harus jadi berpikir kritis. Jadi dari sebuah persoalan kita cari akar persoalan. Itu berpikir kritis. Kemudian kalau berpikir kreatif ya kita cari bagaimana menyelesaikan itu. Kita cari gagasan-gagasannya, kita cari dari pengalaman sebelumnya, problem apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aman dan sehat dan aman. Dan ini lebih kepada dampak kepada diri kita sendiri dan dampak kepada orang. Jadi kalau kita menggunakan ICT itu bagaimana? Dari aspek kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jadi kalau kita memberi komentar terhadap orang, misalkan membuli atau body shaming, mengomentari tubuh seseorang, itu akan memberikan dampak kesehatan bagi yang bersangkutan. Jadi itu kita harus berpikir, karena dampak sosial itu merupakan sisi yang tidak bisa kita lepas dalam literacy with ICT. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah etika dan rasa tanggung jawab. Ini lebih kepada ini beretika dan bertanggung jawab itu lebih kepada sikap atau sikap kita atau pandangan kita itu terhadap orang lain atau yang kita terima dari orang lain. Oleh karena itu, etika dan tanggung jawab itu lebih kepada di sini saya sebut sebagai literasi informasi dan literasi media. Jadi kalau literasi informasi, kita itu harus mampu memilah informasi, mencerna informasi, menganalisis informasi, dan sebagainya. Itu di sana. Jadi lebih ke sana. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya bisa memilah, mencerna, dan sebagainya, maka kita gunakan kemampuan kita dalam problem solving, kemampuan kita dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. Jadi apakah kalau kita menerima informasi kemudian kita baca kemudian oh iya betul kayaknya iya nih langsung kita sebar, tidak seperti itu. Kita harus meyakinkan bahwa informasi ini benar. Bagaimana caranya? Ya kita bertanya kepada orang ahlinya. Karena tidak semua orang itu ahli. Banyak orang yang merasa ahli padahal tidak ahli. Ya, tapi banyak orang diam sebenarnya dia adalah ahli. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kemampuan orang lain untuk bisa menelaah sebuah informasi. Jadi kemampuan untuk memilah, menyeleksi, mengklasifikasi informasi ini adalah aspek etika dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah literasi media. Jadi kalau literasi media itu artinya kita memiliki kemampuan untuk mengenal simbol-simbol, grafik, gambar, video dan sebagainya. Jadi kalau kita terima video, kita cermati, ini video ini benar atau tidak? Apakah ada rekayasa di sana? Kita gunakan kemampuan yang kita miliki untuk menelaah itu. Kita bisa memilah-milah itu. Mana yang bisa kita cerna, mana yang bisa kita sebar, atau mana yang cukup ya sudahlah itu berarti bukan sesuatu yang benar sehingga ya biarkanlah itu tidak mempengaruhi. Tapi itu yang perlu kita lakukan. Dan kita juga harus ingat sebuah peribahasa ya, bahwa karang itu akan hancur, lama-lama akan hancur apabila diterpa ombak terus-terusan. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita dibombardir dengan sebuah informasi, dengan media apapun ya kita dibombardir, terus kemudian lama-lama kita terpengaruh, itu menjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus tetap konsisten dengan
apakah ini benar, apakah ini salah, dan sebagainya. Jadi perlu analisis lebih lanjut. Dan terakhir adalah literasi ICT, lebih kepada keterampilan menggunakan ICT, atau biasa kita namakan sebagai literasi TIK. Ini sebenarnya poin dari yang sudah kita bahas beberapa pekan. Nah, sekarang kapan seseorang itu dinyatakan memiliki literasi informasi? Ya, jadi kalau dia punya kemampuan untuk memilih, menyaring, mengelola, dan mengambil manfaat dari informasi yang diterima, itu merupakan kemampuan dari literasi informasi. Jadi tidak terbatas hanya sekedar mampu membaca, menghitung, dan menyajikan informasi. Tapi bagaimana dia punya kemampuan untuk memilih, menyaring, mengelola, dan mengambil manfaat dari informasi. Nah, oleh karena itu diperlukan kemampuan critical and creative thinking. Jadi kapan seseorang dinyatakan memiliki literasi informasi, ya kemampuan yang tadi yang saya sampaikan itu. Ya, ini banyak hal nanti kita diskusikan bagaimana. Nah, kemudian literasi media ini terkait dengan kemampuan membaca lambang-lambang yang tadi saya sampaikan, karena kita sudah banyak mendengar bahwa ada peribahasa bahwa sebuah gambar atau lambang itu berbicara lebih banyak daripada 1000 bahasa. Namun demikian, banyak hal yang membuat kita itu terkecoh dengan adanya gambar. Jadi kita harus dibekali ilmu pengetahuan untuk memiliki kemampuan membaca lambang-lambang seperti ini. Sebagai contoh, ini ada 3 contoh yang saya ambil dari internet. Jadi misalkan di situ ada wisuda IPB tahun 2009 sampai 2019. Itu harus Anda cermati, di situ merah itu lambangnya S2, yang biru S3, yang hijau S1, kemudian yang coklat S0, dan segala macam. Dan itu kenapa dibuat batangnya itu disusun seperti itu. Supaya untuk mengetahui, jadi dalam setahun itu total ada berapa mahasiswa yang diwisuda kan gitu ya. Dan kemudian bagaimana perkembangan, kalau S1 bagaimana, kalau S2 bagaimana, itu Anda bisa amati. Dan ada satu sisi yang mungkin Anda lihat kalau saya menyampaikan sebuah slide seperti ini. Itu saya cantumkan di sini. Ada di sini HTTPS, infografik. Ini kalau di dalam literasi informasi, ini masuk ke dalam aspek etika. Jadi kalau etika mengambil milik orang lain, itu pasti adalah, saya kira kita sudah paham. Kalau kita mengambil milik orang lain, kita atau meminjam lah istilahnya, milik orang lain, maka kita harus izin yang bersangkutan. Nah, di dalam aspek tulisan, bagaimana kita meminta izin etikanya, itu adalah mencantumkan sumbernya. Jadi kita itu tidak bisa misalnya main comot sana, comot sini, kemudian tempel ke dalam slide kita, seolah-olah ini adalah buatan kita. Itu jangan. Karena ada etikanya, yaitu kita cantumkan sumber. Sebagai contoh misalnya gambar yang terakhir ini adalah coronavirus statistics. Ini perkembangan kasus per hari. Itu dilihat di Indonesia, ini pernah pada bulan Juli pertengahan itu naik tinggi sekali dan sekarang sudah mulai turun. Nah, ini bagaimana mencerna ini kita harus paham juga. Ini apa sebenarnya? Oh, ternyata yang merah itu adalah yang confirm. Jadi bukan berarti yang memang positif corona itu segitu, bukan. Kenyataannya mungkin lebih dari itu, tapi ini adalah yang terkonfirmasi. Jadi kita harus teliti membaca lambang-lambang. Dan ini yang terkonfirmasi. Artinya kalau terkonfirmasi berarti yang tercatat, yang lapor ke dalam kepada fasilitas kesehatan setempat. Tapi kalau yang nggak lapor, yang nggak diperiksa, ya itu kita nggak tahu. Jadi yang bisa dipastikan sebenarnya yang kasus per harinya itu lebih tinggi dari ini, cuma yang tercatat. Tapi ini menjadi gambaran saja, memberikan gambaran, oh berarti sekarang sudah mulai menurun. Nah, ini literasi media. Nah, sedangkan yang terakhir adalah literasi TIK, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, kemampuan menggunakan TIK. Nah, sekarang ini seluruh perangkat TIK itu semakin sederhana. Jadi, semakin sederhana supaya kita itu sebagai user itu
mudah. Kemudian user friendly itu ramah terhadap pengguna, artinya ramah terhadap kita. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot. Anda saya kira sudah paham kalau sudah mungkin pernah beli perangkat atau handphone lah, misalnya kita beli handphone seperti ini, paling kita ke toko diajari sebentar langsung kita bisa. Kenapa? Karena memang fitur-fitur yang ada di dalam sini sudah dibuat user friendly dan mudah digunakan. Sehingga sangat membantu dalam peningkatan literasi TIK. Jadi kita tuh gampang. Oleh karena itu aspek yang paling gampang di dalam literasi itu literasi TIK. Kemudian misalnya Anda membeli jam digital seperti ini. Anda paling dijelaskan nggak sampai 5 menit. Oh lihat, kemudian diberi petunjuk gini-gini selesai, kemudian pulang dari tokonya, oh udah langsung di rumah pada saat santai kita oprek sebentar, kita sudah mampu semua. Jadi memang perangkat TIK sekarang itu semakin mudah digunakan dan sangat membantu dalam peningkatan literasi. Jadi jangan khawatir literasi TIK itu. Justru yang mengkhawatirkan kita itu di 3 aspek di depan, yaitu critical and creative thinking, kemudian health and safety, sehat dan aman, dan yang ketiga adalah ethics and responsibility, beretika dan bertanggung jawab. Ini yang paling berat. Sehingga keterampilan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital seperti mengoperasikan laptop, membuat naskah menggunakan Google Doc, online meeting seperti Anda kuliah dengan menggunakan Zoom, fitur-fitur media sosial dan sebagainya. Itu gampang. Tapi yang saya tulis di warna hijau itu harus digunakan secara bertanggung jawab, responsibility, beretika, jadi ethics with ethics, sehat, health, dan aman, safety, untuk memecahkan persoalan, untuk problem solving. Di mana dalam problem solving itu kita butuh critical thinking and creative thinking. Jadi itu keterkaitan semua. Jadi itu yang mungkin Anda harus pahami, bahwa literasi sedemikian kompleksnya yang menjadi ukuran kita, apakah kita bisa menjadi masyarakat yang baik di tengah sebagai penduduk yang baik di tengah masyarakat digital saat ini. Nah, oleh karena itu yang penting di dalam literasi itu adalah justru keterampilan kognitif, bukan keterampilan fisikal. Apa itu keterampilan kognitif? Keterampilan kognitif itu adalah berpengetahuan. Nah, sekarang di sini saya lihat seluruhnya tadi. Ini kalau di Indonesia, itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada 6 literasi dasar. Jadi 6 literasi. Jadi dikelompokkan literasi itu. Ada yang namanya literasi baca tulis. Kalau literasi baca tulis ya itu tadi. Kemampuan kita membaca dan cuman harus didasari oleh keterampilan kognitif. Jadi kalau kita membaca, kita harus punya pengetahuan untuk membaca itu. Apakah bacaan itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lain. Jadi itu butuh pengetahuan. Kalau bacaan yang tidak berguna, ya ngapain kita baca kan? Jadi ini yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu. Indonesia, masyarakatnya itu hobi membaca. Cuman literasi baca tulisnya rendah. Kenapa? Karena keterampilan kognitifnya tidak digunakan. Oke? Termasuk juga menulis. Kemudian yang kedua, literasi numerasi. Jadi mengenal numerasi. Numerasi itu kan kalau bahasa mudahnya itu angka. Jadi kita bisa memahami dari yang tadi yang kita sebut sebagai literasi media. Jadi grafik-grafik, kemudian formula-formula, kesimpulan, dan nanti mungkin di dalamnya pada saat nanti mendekati pilkada atau pemilu itu kan banyak angka-angka yang beredar. Kita harus mencari. Sebagai contoh sekarang, si A keterpilihannya 17%, si B 8%, kemudian kita ambil kesimpulan, jangan dulu. Kita coba cerna semua. Apa angka itu berbicara?
Ya, berbicara apa angka itu. Kemudian kita gunakan pengetahuan, kita gunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains atau literasi ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa menggunakan kognitif kita untuk menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu supaya itu bermanfaat. Dan yang keempat, literasi digital. Yang tadi saya share, yang tadi adalah misalkan jadi bagaimana kita menggunakan perangkat-perangkat digital. Yang kelima, literasi finansial. Jadi kita tuh tidak hanya mengenal nilai besar uang, bukan. Tapi bagaimana bisnis keuangan, bagaimana perbankan, bagaimana lingkungan pekerjaan yang dikaitkan dengan aspek finansial. Jadi kalau ada orang sampai misalkan ketipu oleh pinjaman online dan segala macam, itu berarti memang literasi finansialnya. Kemudian juga bagaimana aspek kita melihat kemampuan kita di bidang finansial. Kalau mau membeli sesuatu, kita pertimbangkan. Apakah finansial kita itu aman kalau saya membeli. Apalagi kalau kita mau berinvestasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah literasi budaya. Kalau literasi budaya itu lebih kepada kita menghormati keberagaman. Ya, bagaimana orang lain dengan budayanya itu pasti beda dengan. Itu kenapa ini sering terjadi salah paham. Karena apa? Karena memang literasi budaya kita itu masih rendah. Jadi kita harus tingkatkan 6 literasi dasar ini. Itu yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Saya kira itu penjelasan tentang literasi ICT literasi and ethics dalam 2 pekan ini. Nah, oleh karena itu dari bekal pengetahuan ini dan Anda nanti belajar dari sumber-sumber lain, saya minta Anda melakukan tugas menyelesaikan membuat sebuah artikel. Jadi artikel ini bukan artikel perorangan, buat saja per kelompok. Jadi buat per kelompok, kelompoknya gampang saja, lihat aja digit terakhir dari NIM-nya. Jadi kalau digit terakhir NIM-nya 0, maka dia kelompok 0. Digit terakhirnya 1, kelompok 1. Kalau digit terakhirnya 2, kelompok 2, dan seterusnya. Kalau seandainya tidak imbang, nggak apa-apa, silahkan aja. Pokoknya ikuti saja digit terakhir dari NIM Anda itu adalah kelompok. Kemudian buat artikel dengan ketentuan Anda harus ketik artikel itu maksimum 1000 kata dengan menggunakan Google Docs. Jadi gunakan akun apps IPB-HID. Karena di sini berarti ini Anda dibutuhkan literasi TIK untuk berbicara tentang komputasi awan atau menggunakan cloud Google. Jadi Anda jangan menggunakan Word. Ini saya minta Anda ngetiknya menggunakan Google Docs. Supaya apa? Karena ini kerja kelompok, supaya Anda bisa saling bekerjasama. Kemudian nanti linknya itu Anda share ke asisten kelas. Dan yang di-share itu bukan link yang panjang, tapi sudah diperpendek linknya dengan menggunakan ipb.link. Bagaimana caranya? Ya silakan Anda cari. Semua fasilitas ini sudah Anda miliki kalau Anda memiliki akun ID. Kemudian di samping slide dengan menggunakan Google Doc, Anda itu harus membuat paparan atau slide dari artikel tersebut, maksimum 4 slide saja, termasuk halaman judul. Jadi kalau nggak pakai judul juga nggak apa-apa, 4 slide, jadi nanti isinya maksimum 3 slide kalau Anda menggunakan judul. Dan slide ini jangan menggunakan PowerPoint, tapi Anda harus menggunakan Google Slide. Jadi seperti yang artikel tadi, menggunakan Google Doc, kalau slide menggunakan Google Slide. Dan ini waktunya singkat saja. Nah, judulnya bagaimana? Judulnya sudah saya buat. Jadi ada 5 judul. Untuk kelompok 0 dan 1, judulnya adalah hoax dan dampak sosialnya. Kemudian kelompok 2 dan 3, manfaat komputasi awan atau cloud computation. Kemudian kelompok 4 dan 5, menggunakan media sosial dan dengan bertanggung jawab. Kelompok 6-7, etika berkomunikasi melalui media sosial. Kelompok 8-9, menggunakan perangkat digital secara sehat dan aman. Dan dalam membuat artikel ini, Anda harus mengimplementasikan
literasi with ICT. Awal dari kuliah ini, dan jangan lupa tugasnya dibuat sehingga nanti kita akan diskusi nanti dalam kuliah daring, nanti ada tanya jawab, dan nanti mungkin saya juga akan menunjukkan bagaimana cara bermain dengan komputasi awan beberapa fitur. Saya kira itu, mohon cermati materi ini dan kerjakan tugas sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih.